Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ardi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi dengan topik berjudul Brain Inspired Robot Controller Uses Memory Store for Fast Efficient Movement. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah komputasi robot mengenai potensi robotika dan keterbatasan sumber daya komputasinya. Kemudian yang kedua ada memory store, apa itu memory store dan bagaimana prinsip kerjanya. Kemudian pokok bahasan utama kita yaitu tentang Hybrid Analog Digital Computing Platform for Mobile Robotics. Ya, ini akan membahas tentang implementasi perpaduan antara memory store dan transistor pada hardware mobile robot. Pertama, tentang komputasi robot. Sebelum memasuki bahas utama, saya akan bercerita sekilas tentang bagaimana robot memproses informasi. Seperti yang kita tahu, sebuah robot setidaknya dapat mengenali lingkungannya. Informasi lingkungan tersebut diproses sebagai masukan untuk menghasilkan sebuah keluaran yang diimplementasikan oleh suatu aktuator atau efektor. Umumnya, informasi di lingkungan itu berupa data analog, sedangkan unit pemrosesan datanya itu umumnya bekerja pada domain diskrit atau digital, sehingga diperlukan suatu konverter analog to digital untuk memproses informasi lingkungan agar bisa diproses oleh unit pemrosesan data. Nah, sayangnya proses konversi ini juga memakan energi lebih dan juga waktu. Dengan semakin baiknya sensor dan banyaknya data yang ada, robotika itu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Akan tetapi, kemampuan robot itu juga bergantung dengan sumber daya komputasi yang dimilikinya. Semakin tinggi kemampuan sebuah robot, diperlukan komputasi yang lebih semakin kompleks, sehingga membutuhkan sumber daya komputasi yang makin besar dan umumnya mahal. Sumber daya komputasi yang dimaksud itu berkaitan dengan kecepatan, kemudian biaya juga termasuk. Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat yang dapat mengatasi masalah ini dengan biaya lebih terjangkau, kompleksitasnya lebih rendah, dan kecepatan komputasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita akan berkenal dengan sebuah perangkat yang dikenal dengan sebutan memory store. Mungkin selama ini kita mengenal ada 3 jenis komponen pasif yang fundamental, yakni resistor, kapasitor, dan induktor. Namun sebenarnya ada satu lagi, yakni memory store, dicetuskan oleh seorang profesor di University of California bernama Leon Chua pada papernya di tahun 1971. Memory store terdiri dari 2 kata, yakni memori dan resistor. Seperti namanya, yakni memori transistor, perangkat ini merupakan sebuah memori dengan menggunakan basis resistansi. Memory store itu memiliki 2 buah terminal yang resistansinya dapat berubah-ubah, tergantung besar dan polaritas tegangan yang diberikan, serta lama tegangan tersebut diberikan. Simbol dari memory store ditunjukkan oleh sebuah kotak dengan garis yang berbelok-belok ini. Kemudian di sebelah kiri itu ada gambar yang menunjukkan hubungan antara besaran-besaran fisika dengan komponen pasif yang fundamental. Memory store berkaitan dengan muatan dan juga flux. Kemudian pada gambar sebelah kiri bawah itu menunjukkan uh, perubahan kandungan yang ada di dalam memory store yang bergantung dengan tegangan dan juga lama tegangan tersebut diberikan ke memory store. Ketika tegangannya dimatikan, memory store akan mengingat resistansi terakhirnya, sehingga ketika memory store tersebut diberikan tegangan lagi atau dinyalakan lagi, dia akan mengingat nilai terakhir itu berapa, entah itu sudah berlalu beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa tahun. Dengan demikian, memory store itu bersifat non-volatile. Memory store berpotensi untuk menjadi perpaduan ideal antara RAM dan juga flash memory dengan kecepatan yang tinggi, kepadatan yang tinggi, dan non-volatile.
Apabila kita mengkombinasikan memory store dengan transistor pada sebuah chip hybrid, memory store dapat meningkatkan secara drastis kemampuan dari rangkaian digital tanpa harus eh, mengurangi ukuran dari transistor tersebut. Seperti yang kita ketahui, ukuran transistor kan dari waktu ke waktu semakin menyusut dan akan mencapai batasnya. Dengan adanya memory store, perpaduan antara memory store dengan transistor, kita dapat meningkatkan performa dari rangkaian digital tanpa perlu mengecilkan atau menyusutkan ukuran dari transistor. Nah, potensi ini dapat menjawab persoalan keterbatasan sumber daya pada komputasi suatu robot. Potensi dari memory store tidak sebatas itu saja. Memory store memiliki potensi untuk melampaui komputer saat ini dalam hal memimik atau meniru cara kerja otak, karena ukuran memory store dapat sangat kecil dan fungsinya dapat menyerupai suatu sinapsis. Nah, dengan demikian, memungkinkan untuk membuat sebuah rangkaian analog yang ukurannya cukup kecil, namun dapat meniru cara kerja otak. Kemudian pada bahasan utama kita, implementasi memory store dan transistor yang dikombinasikan pada rangkaian hybrid untuk melakukan komputasi pada mobile robot. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, memory store dapat dipadukan dengan transistor untuk menghasilkan hybrid circuit. Nah, ide ini kemudian diimplementasikan oleh para peneliti di University of Southern California untuk membuat sebuah controller analog yang dapat menjaga keseimbangan sebuah inverted pendulum robot dengan lebih efisien dibandingkan cara yang tradisional. Para peneliti terinspirasi dari kontrol tubuh manusia dengan proses komputasi yang rumit, namun dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Otak manusia terdiri dari cerebrum dan juga cerebellum. Cerebrum bertanggung jawab atas penglihatan, pendengaran, dan pengambilan keputusan, sedangkan cerebellum bertanggung jawab atas kontrol gerak tubuh. Robot yang dibuat memiliki arsitektur komputasi analog dan digital yang terpisah, sehingga bagian komputasi analog tidak akan mengambil sumber daya dari komputasi digital. Komputasi digital ditujukan untuk memproses high level seperti persepsi dan decision making, seperti yang ditunjukkan oleh gambar A. Nah, komputasi digital pada robot ini bertindak seperti cerebrum pada otak. Kemudian, komputasi analognya ditujukan untuk penginderaan dan kontrol gerakan tubuh dan bertindak seperti cerebellum pada otak. Permodelan gerakan dari robot yang dibuat ditujukan oleh gambar di sebelah kiri. Robot akan bergerak sedemikian rupa untuk mempertahankan posisi pendulumnya. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan blok diagram dari fungsi transfer gerakan inverted pendulum dengan kendali proporsional dan derivatif. Dengan fungsi theta sebagai sudut yang dibentuk pendulum, fungsi U akselerasi gerakan robot, kemudian ada fungsi W yang merepresentasikan gangguan atau disturbance, dan L sebagai panjang dari pendulum. Permodelan tersebut diimplementasikan pada sebuah hardware dengan arsitektur sebagai berikut. Jika kita perhatikan, terdapat bagian analog akselerator yang memproses fusion sensor gyro dan akselerometer dengan Kalman filter. Dilanjutkan dengan kendali proporsional dan derivatif. Kedua proses ini diimplementasikan dengan memory store dengan teknologi memory store yang telah dibahas sebelumnya. Data yang telah diproses kemudian akan diteruskan kepada modul kontrol motor untuk menggerakkan motor. Proses komputasi pada robot yang dibuat dieksekusi secara paralel seperti yang ditunjukkan oleh gambar A di sebelah kiri. Gambar B ini menunjukkan bahwa metode optimasi Kalman filter yang dirancang memungkinkan untuk diimplementasi. Karena tadi kan Kalman filter itu diimplementasikan pada rangkaian analog akselerator, dan ini hasil simulasi dan hasil pengujinya menunjukkan bahwa sama-sama konvergen ketika sudah mencapai epoch ke-15. Dengan demikian menunjukkan bahwa metode optimasi Kalman filter yang dirancang itu feasible atau dapat diimplementasi.
Kemudian pada gambar C, kita dapat tahu bahwa settling time dari robot dengan platform hybrid itu lebih cepat settling time-nya daripada robot dengan platform digital biasa. Nah, pada gambar D ditunjukkan robot dengan hybrid platform memiliki respon yang lebih cepat dibanding robot dengan platform digital biasa. Kemudian cycle time dari mobile inverter dengan hybrid analog digital itu memiliki kecepatan yang lebih cepat ya, sekitar hanya 6 mikrosecond, jauh lebih kecil daripada rangkaian digital tradisional yang mencapai 3034 mikrosecond. Nah, perbandingan performa dari robot dengan platform hybrid dan platform digital biasa ditunjukkan oleh video berikut. Nah, dari video tadi dapat diperhatikan ketika diberi gangguan, robot dengan platform hybrid memiliki respon yang lebih cepat dibanding robot dengan platform digital biasa. Nah, jika disimak lebih lanjut, tadi robotnya itu goyangnya dengan robot yang hybrid platform itu goyangnya itu hanya sedikit saja, sedangkan yang digital platform itu uh, sangat terpengaruh oleh gangguan tadi, sehingga goyangnya sedikit lebih berasa gitu. Tentunya, platform hybrid ini masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, terutama di implementasi robot-robot lainnya, apalagi yang menggunakan komputasi yang meniru cara kerja otak. Referensi yang saya gunakan diambil dari artikel Spectrum IEEE dan juga paper berjudul A Memory Store Based Hybrid Analogical Computing Platform for Mobile Robotics yang dipublish di Science Robotics oleh Shen Chen dan kawan-kawan. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih banyak.